Astagfirullahaladzim. Loh. Itu bola api Banaspati. Ustad, Pak Ustad. Si Tono saking kaget dan takutnya, bola api yang kita kenal dengan nama Banaspati itu melesat turun ke arah halaman rumahnya Hendar. Ketika Rustam mendekat, dari bibir bapaknya terus mengalirkan darah tiada henti. Mukanya pucat pasi. Aduh, Pak, Bapak kenapa, Pak? Aduh, Jang. Aduh. Nyeri, Jang. Sakit. Sakit, Jang. Sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Dukun, sebuah profesi yang tentunya tak asing di telinga kita. Dukun adalah praktisi pengobatan tradisional yang di negara kita, di Nusantara, sering dikaitkan dengan kelebihan dari si dukun ini berkaitan dengan sisi dunia spiritual. Dukun ini begitu banyak jenisnya. Ada yang dinamakan dengan dukun jampi, yaitu mereka yang merupakan praktisi pengobatan dengan metode doa, jampi, mantra, dan sejenisnya sebagai wasilah yang mereka gunakan untuk mendapatkan kesembuhan bagi orang-orang yang datang meminta bantuan. Ada pula sebutan dukun seperti dukun pijat, dukun bayi, dukun beranak, dan sejenisnya. Itu semua adalah profesi yang pada saat ini disatu wadahkan dalam konotasi yang begitu negatif, yang padahal dukun itu sudah ada ratusan bahkan ribuan tahun lalu di negara kita. Sebelum adanya pengobatan medis modern, setiap penyakit dan sejenisnya selalu melibatkan dukun dalam proses penyembuhannya. Itu semua negatif di telinga dan di pandangan orang-orang zaman ini dikarenakan ulah dari beberapa orang yang menyandang profesi yang sama. Hanya saja mereka bersekutu dengan setan dari golongan jin, menggunakan kelebihannya itu untuk melakukan praktik sihir yang cabang-cabangnya begitu banyak, seperti teluh, tenung, guna-guna, dan sejenisnya, yang mereka gunakan untuk menyakiti sesama manusia. Dukun-dukun inilah yang mencoreng nama baik profesi dukun di negara kita. Ilmu sihir sendiri itu sudah ada dari zaman para nabi. Seperti yang sudah semua baraya ketahui, kala itu ketika para nabi menunjukkan mukjizat mereka kepada umat manusia, seringkali mereka menyebut mukjizat itu sebagai sihir untuk menolak kenabian dan kerasulan para nabi. Maka waktu itu Allah mengutus dua malaikatnya yang bernama Harut dan Marut. Yang kalau tak salah, Harut dan Marut diturunkan pada zaman Nabi Sulaiman, yang mana pada kala itu setiap mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman yang Allah berikan dianggap sebagai ilmu sihir. Harut dan Marut diturunkan waktu itu di daerah Babilonia. Harut dan Marut datang turun ke Babilonia untuk memperkenalkan, memperlihatkan perbedaan antara mukjizat dengan ilmu sihir.
Di sini Harut dan Marut menunjukkan ilmu sihir itu seperti apa, caranya bagaimana, jenis dan rupanya seperti apa, penangkalnya seperti apa pula. Dan ketika mengajarkan, memperkenalkan ilmu sihir itu kepada manusia, Harut dan Marut selalu mengatakan kalau ini adalah fitnah, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tuh api, ini tuh jelek. Nah, yang baiknya ini, ibarat kata seperti itu. Tapi disinilah manusia dengan hawa nafsunya, walaupun sudah tahu itu salah, itu dibenci, itu mengundang murka Allah, tetap mereka lakukan, mereka praktikan untuk memuaskan hawa nafsunya. Contoh simpelnya, baraya semua kan tahu, khususnya yang muslim, khamar, minuman keras, itu haram. Kita tahu itu haram, tapi tetap kita konsumsi. Sudah tahu itu Allah haramkan, itu mengundang murkanya Allah, tapi kita tetap minum, kita tetap jual, kita tetap produksi. Nah, inilah gambaran seperti dulu ketika orang-orang di masa lalu menerima pengajaran sihir dari Harut dan Marut. Nah, pada kisah kali ini Akang akan menyampaikan sebuah kisah nyata tentang seputar dunia perteluhan. Teluh yang begitu ganas dari daerah pantai selatan Jawa Barat. Baraya semua tentunya tak asing dengan nama sebuah kabupaten di pesisir selatan yang bernama Kabupaten Pangandaran, yang dulu di masa lalu itu masih termasuk ke wilayah Kabupaten Ciamis, lebih dikenal dengan sebutan Ciamis Selatan. Wilayah Pangandaran ini begitu indah, begitu asri. Ibarat kata Pangandaran ini adalah Balinya Pulau Jawa. Menjadi tujuan para wisatawan dari berbagai daerah sampai dari mancanegara. Dari Eropa pun banyak pula yang datang ke sana. Tapi di balik keindahan itu semua, di masa lalu menyimpan sebuah peristiwa kelam yang hingga saat ini pun mereka-mereka yang dulu mengalami kejadian itu masih terngiang-ngiang, masih terekam jelas di dalam ingatan. Di mana pada waktu itu dukun teluh memang sebuah profesi yang begitu disegani dan ditakuti oleh semua orang. Sekali berselisih, besok bisa jadi mayat. Sekali berselisih, besok sakit keras tak ada obat. Dengan sakit yang caranya begitu di luar akal sehat manusia. Dan pada tahun 98 terjadi sebuah tragedi pembagian dukun teluh di daerah Banyuwangi. Yang dari Banyuwangi merembet ke semua daerah di Pulau Jawa. Khususnya di daerah Jawa Barat, di daerah Pangandaran. Terjadi tepat di tahun 1999. Dikarenakan tayangan dan informasi di media tentang pembantu dukun teluh di Banyuwangi yang para pelakunya tidak diadili, tidak dihukum. Nah, ini menjadi pemicu. Kalau di sana aja tidak dihukum, kenapa di kita enggak? Akhirnya di sini masyarakat yang memang mempunyai rasa dendam amarah yang terpendam karena ulah para dukun teluh di masa itu mengikuti jejak para pembantu dukun di daerah Banyuwangi sana. Yang walaupun pada akhirnya dalam praktiknya banyak pula salah sasaran ulama, ustadz, bahkan kiai. Ada pula yang menjadi korban fitnah, jadi sasaran para algojo pembantu waktu itu.
Konon katanya berkaitan dengan politik pula di masa reformasi 98. Walau alam bisawab. Nah, kisah ini itu berkaitan dengan itu semua. Saat itu, sekitar tahun 1980-an. Sebut saja sebuah desa bernama Desa Sukajaya. Sebuah desa di pinggiran hutan Ciamis Selatan. Desa ini begitu tentram, damai, jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Deretan rumah-rumah panggung yang terbuat dari kayu dan anyaman bambu begitu indah dan tertata rapi di Pekampungan Sukajaya. Di tengah pekampungan ada sebuah musola yang berbentuk panggung pula, di mana di musola itu dari waktu maghrib hingga waktu isya ramai dengan suara anak-anak yang belajar mengaji kepada kiai yang mengajar di sana. Desa Sukajaya ini sebuah desa yang masyarakatnya begitu agamis. Namun keamanan, kedamaian, dan ketentraman di Desa Sukajaya pada malam itu berbanding terbalik dengan situasi yang terjadi di sebuah rumah di tengah pemukiman. Pada larut malam itu terdengar menggema suara rintihan, suara teriak kesakitan yang sudah begitu parau dan serak, seolah suara teriakan sudah terlalu lama dikeluarkan. Suara itu berasal dari rumah warga Sukajaya yang bernama Hendar serta istrinya Yati. Para tetangga di sekitar rumah Yati merasa resah, iba, dan kasihan. Hendar berperilaku seperti itu setiap larut malam sudah hampir 2 minggu lamanya. Hendar mendadak sakit dengan penyakit yang begitu aneh. Bahkan isak tangisan Yati mengiringi teriak kesakitannya Hendar malam itu. Tangisan Hendar, tangisan Yati berpadu menyayat hati. Para tetangga yang seringkali menjenguk dan menemani pada akhirnya mulai bosan dan hanya bisa pasrah, menganggap suara teriak dan tangisan seperti suara pengantar tidur bagi mereka. Di dalam rumahnya Hendar sedang terbaring, meronta, kejang-kejang, gulang-guling, seperti yang tidak begitu nyaman. Tubuhnya begitu kurus, namun perutnya besar membengkak. Di sini Yati hanya menangis sambil mengusap-ngusap perut sang suami. Ya Allah, Kang, kenapa bisa seperti ini, Kang? Ya Allah, ini mesti bagaimana, Kang? Aduh, Neng, Akang gak kuat, Neng. Akang gak kuat. Akang lebih baik mati, Neng. Lebih baik mati. Ucap Hendar sambil menangis menahan sakit. Bisa kalian bayangkan rasa sakitnya seperti apa sampai membuat Hendar putus asa ingin mati daripada tersiksa seperti itu. Dan yang membuat aneh, perut Hendar yang membesar itu tepat di bagian ujungnya itu seperti ada yang bergerak-gerak. Bahkan dari bagian pusarnya Hendar sampai menonjol keluar, seolah usus perutnya Hendar mau keluar dari dalam badannya. Terlihat rembesan darah mulai keluar dari ujung ususnya Hendar. Ujung pusarnya Hendar yang menonjol begitu besar. Di sini Yati semakin panik. Bingung harus berbuat apa. Mantri, tabib, semua sudah didatangkan untuk membantu mengobati Hendar. Namun tak ada satu orang pun yang sanggup. Ya Allah, Kang, yang sabar dulu, Kang.
si Kang Tono lagi jemput Ustadz Hudori. Akang yang sabar Kang, tahan Kang, tahan. Di tengah kepanikan, pasangan suami istri ini terdengar suara langkah kaki berlari tergesa-gesa menuju ke arah rumah mereka. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Yati, Yati. Teriak suara orang tua dari luar. Nah, Kang, itu Ustadz Hudori sudah datang. Akang sabar ya Kang. Yati pun lari keluar dari kamar membukakan pintu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Ustadz. Itu Pak Ustadz, suami saya. Tolong dia Pak Ustadz. Ya Allah ya Robi, apa yang terjadi dengan suamimu? Yati pun hanya menggelengkan kepala. Tono, kamu ikut Bapak masuk ke dalam. Iya Pak Ustadz, ucap Tono. Tetangganya Yati yang disuruh menjemput Ustadz Hudori. Ustadz Hudori memang sudah 2 minggu lamanya tak ada di perkampungan. Dia lagi ada keperluan di pesantren tempat anaknya belajar. Di sini Ustadz Hudori ditemani Yati dan Tono langsung bergegas menuju ke kamarnya Hendar. Begitu gordeng kamar disingkap, astagfirullahaladzim ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah ya Robi Yati, ini sejak kapan si Hendar seperti ini? Sudah 2 minggu Pak Ustadz, sudah 2 minggu. Dan sekarang kondisinya semakin parah. Dari pusarnya menonjol keluar Pak Ustadz. Perutnya seperti mau meledak. Lihat Pak Ustadz, darah sudah merembes dari pusar Kang Hendar. Tenang dulu, tenang. Jangan panik. Hendar, yang sabar. Nyebut jenengan Allah. Iya Pak Ustadz, iya, ucap Hendar. Yati, kamu ambilkan air hangat di baskom, bawa kemari, dan campurkan daun kelor ini, ucap Ustadz Hudori sambil nyodorin daun kelor. Ada sekitar 1 genggam lah. Daun kelor diterima oleh Yati, langsung bergegas ke dapur menanak air. Agak lama tentunya, karena masak airnya kan pakai tungku. Belum ada kompor. Agak jarang lah kompor waktu itu. Bukan gak ada tapi jarang. Apalagi di perkampungan. Sedangkan Tono dipanggil Ustadz Hudori mendekat. Ton, kamu kemari. Iya Pak Ustadz. Bagaimana Pak Ustadz? Ton, kamu tolong taburkan garam ini di sekeliling rumah. Sekarang Pak Ustadz, nanti selepas air hangat godogan daun kelor sudah ada. Ingat, taburkan garam ini, kelilingi rumah si Hendar sambil baca sholawat. Dan sebelum kamu, Bapak suruh masuk ke dalam. Tunggulah di luar. Takut terjadi apa-apa, nanti Bapak lengah, ucap Ustadz Hudori. Di sini Ustadz Hudori dari perkataannya seolah mengakui kalau apa yang terjadi itu bukan perkara enteng. Ini masalah berat. Baik Pak Ustadz. Di sini Ustadz Hudori meraba dan memegang perut bengkaknya Hendar yang terus meringis-ringis kesakitan sambil sesekali menyebut asma Allah dari bibirnya yang sudah begitu kering. Ustadz Hudori memegangi perutnya Hendar sambil membaca-baca doa. Lau anjalna hadal Qur'an ala ajali ra'ra'aita khosi'a mutasobbi'a min khosiyatillah wa tilkal amsalu nadribu halin nas, dan seterusnya. Doa-doa ruqyah, doa-doa untuk kesembuhan. Lau anjalna ala jabali la ra'aitahu khosi'a mutasaddi'a min khosiyatillah wa tilkal amsalu nadribu halin nasi la'allahum yatafakkarun. Itu semua diulang-ulang terus oleh Ustadz Hudori. Membaca 3 surat Qul huwallahu ahad, dan seterusnya. Sampai baca surat An-Nas. Terus diulang-ulang berharap dengan wasilah membaca ayat-ayat suci dengan penuh rasa keimanan bisa meringankan rasa sakit yang dialami oleh Hendar.
Setengah jam kemudian, air godogan daun kelor di baskom dibawa masuk ke dalam kamar oleh Yati. Pak Ustadz, ini air daun kelornya. Ya sudah, letakkan di situ. Minta kain untuk ngompres perut suamimu. Di sini Yati pun nyodorin secari kain yang langsung direndamkan di daun kelor di air godogan. Langsung Ustadz Hudori menyuruh Tono menebarkan garam mengelilingi rumahnya Hendar. Hendar bergegas keluar dari rumah. Yati disuruh menunggu di ruang tamu. Gordeng kamar ditutup, lampu teplok dimatikan oleh Ustadz Hudori. Lalu di sini Ustadz Hudori mengambil tasbih dari dalam saku bajunya. Dia duduk bersila, memejamkan mata, menundukkan kepala. Dia bermunajat meminta kepada Allah agar dipermudah ikhtiarnya untuk membantu menyembuhkan, mengobati Hendar. Di sini Ustadz Hudori pun mulai kembali membaca ayat-ayat suci yang diiringi suara erangan dan tangisannya Hendar yang merasa begitu kesakitan. Di luar, sesuai perintah Ustadz Hudori, Tono mulai membaca sholawat, mengelilingi rumah sambil menaburkan garam searah putaran jam. Berjalan ke arah kanan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wur, garam ditebar. Terus-terusan seperti itu, berjalan melangkah begitu pelan. Nah di sini, ketika Tono sedang menebarkan garam, memang ada hal aneh yang terasa oleh Tono. Selangkah, dua langkah, tiap langkah membaca sholawat. Dan ketika langkah ke-10, Tono merasa tubuhnya seperti ada yang menekan. Sesuatu yang tak kasat mata. Kaki ketika melangkah terasa begitu berat. Seperti melangkah di dalam kedalaman air. Di sini udara seperti yang membatu. Seperti yang memadat. Selangkah demi selangkah sampai bercucuran keringat Tono saat itu. Dia terus melawan menunaikan tugas dari Ustadz Hudori. Terlebih lagi Tono tak kuasa menyaksikan penyakit yang diderita oleh Hendar yang masih saudara sepupunya. Sampai akhirnya nih, di sini Tono berhasil memutari rumah dan menebar garam tanpa ada celah yang tersisa. Alhamdulillah ya Allah, garamnya sudah habis. Lalu Tono pun memilih duduk di kursi kayu di teras rumah panggung. Dia merasa sudah tenang karena menurut Ustadz Hudori, garam itu ibarat benteng gaib untuk menolak serangan teluh dadakan. Di sini Ustadz Hudori jaga-jaga dong. Dia takutnya ketika dia mengobati Hendar, rumah nggak diprotek, nggak dipagar, tuh dukun kan pasti tahu nih korbannya lagi diobati orang, nembak. Pasien sembuh kagak, Ustadz Hudori bisa ngejengkang tuh. Dan hal ini memang umum dilakukan oleh para praktisi, para peruqyah pula ketika mengobati orang-orang yang terkena santet. Cuman ya metodenya memang berbeda-beda, tergantung dengan ilmu yang mereka punya. Suara erangan di dalam mulai tak terdengar. Rasa lega pun timbul dalam hatinya Tono. Alhamdulillah, sepertinya si Kang Hendar sudah agak mendingan. Yang tersisa hanya lantunan ayat-ayat kursi dari Ustadz Hudori. Di tengah rasa lega yang mulai Tono rasakan, di sini Tono menyulut sebatang rokok kretek. Tanpa sengaja, Tono menengadah menatap ke langit malam yang begitu gelap. Lalalala, itu apa? Gumam Tono. Di langit itu ada seperti cahaya
kuning kemerahan. Kayak bulan. Lah, tapi kok maju? Pikir Tono. Tono pun turun dari kursi kayu ke halaman, mendekat ke arah cahaya yang seperti berjalan menuju ke arah lokasi rumahnya Hendar. Astagfirullahaladzim, loh. Itu bola api Banaspati. Ustad, Pak Ustad. Si Tono saking kaget dan takutnya, bola api yang kita kenal dengan nama Banaspati itu melesat turun ke arah halaman rumahnya Hendar. Di sini Tono teriak memanggil Ustadz Hudori, berlari lalu menabrak pintu rumah, nerobos masuk ke dalam. Dan ketika Tono lari ke dalam, Yati yang tertidur langsung terbangun. Ada apa, Kang? Banaspati. Tono langsung lari menuju ke kamarnya Hendar. Begitu nerobos masuk, keluar. Saat itulah ketika Tono masuk tiba ke dalam kamar Hendar yang sedang diobati Ustadz Hudori. Yang begitu gelap kamarnya. Suara ledakan terdengar di atap rumahnya Hendar. Tak berselang lama, disambut suara Hendar yang langsung muntah seketika. Di sini semua orang panik kecuali Ustadz Hudori yang masih terus fokus membaca ayat-ayat suci. Saking kerasnya suara ledakan di atap rumah panggungnya Hendar itu sampai bergetar. Ini nih, rudal sihir kayak gini nih. Sampai akhirnya, selepas tadi si Hendar muntah, Ustadz Hudori pun mengakhiri bacaan ayat-ayat sucinya, lantas berdoa yang langsung diaminkan dengan tangan gemetar oleh Tono dan Yati. Selepas selesai berdoa, Ustadz Hudori berkata, "Nyalakan lampu teploknya." Iya Pak Ustadz. Tono bergegas, ambil korek api, dia nyalakan lampu teplok. Ketika lampu teplok menyala, alangkah kagetnya Yati dan Tono. Tepat di samping tubuhnya Hendar, ternyata yang dimuntahkan barusan itu lempengan-lempengan darah hitam yang berbau busuk begitu menyengat. Ya Allah, Pak Ustadz, itu apa? Ini adalah penyakit yang ada di tubuhnya Hendar. Alhamdulillah, sudah bisa keluar. Yati, ambilkan baskom itu. Baskom yang isinya air rebusan daun kelor tuh. Langsung dideketin tuh sama Yati. Lalu kain yang direndam itu diangkat, diperas oleh Ustadz Hudori. Lalu digunakan untuk membasuh perut dan dadanya Hendar. Di sini Hendar sudah mulai tenang, rasa sakit hilang walau perutnya masih membekak besar. Rasa sakit yang dialami Hendar itu seperti penyakit kram usus. Nah, mungkin di sini Baraya ada nih yang pernah ngalamin kram usus. Nah, seperti itulah rasa sakit yang dialami Hendar. Bahkan berkali-kali lebih sakit dari kram usus yang normal. Kalau di Sunda disebutnya teluh warejit, yang memang menyasar bagian perut si korban. Hendar, bagaimana sekarang? Alhamdulillah Pak Ustadz, sudah reda. Tapi perut terasa engap. Gak apa-apa, nanti pun pulih. Bersabarlah. Ini kan sedang diobati. Yang penting rasa sakitnya sudah reda. Mudah-mudahan tak kambuh lagi. Hendar pun mengangguk. Sekarang kau tidurlah. Yati, ambilkan dulu air putih buat minumnya si Hendar. Yati nurut, ambil air putih, langsung didoakan oleh Ustadz Hudori. Air putih itu pun diminumkan kepada Hendar. Yati disuruh membersihkan lempengan-lempengan darah muntahannya Hendar. Selepas itu Ustadz Hudori keluar kamar, duduk di ruang tamu ditemani oleh si Tono. Selesai Yati beberes bekas muntahan darah sang suami.
Yati pun keluar dari kamar ikut nimbrung di ruang tamu dan Yati pun berkata, "Pak Ustadz, bagaimana suami saya sekarang?" "Alhamdulillah, izin Allah, penyakit sihirnya sudah hilang. Tinggal memulihkan kondisi badannya. Tapi perutnya masih bengkak Pak Ustadz. Insya Allah nanti pun perlahan akan kembali normal," ucap Ustadz Hudori. Yati pun mengangguk paham. "Lantas selanjutnya bagaimana Pak Ustadz?" "Selanjutnya kita nggak nanam, kita pun jangan mau panen." "Maksudnya?" "Kita kembalikan kepada yang membuat masalah ini. Kita kembalikan kepada orang yang mengirim sihir ke tubuh suamimu." "Lantas apa ada syaratnya Pak Ustadz?" "Tentunya ada. Tono, sekarang kamu cari buah kelapa muda. Kalau nggak ada Pak Ustadz, nggak apa-apa yang tua. Asal langsung dipetik dari pohonnya. Dan yang kedua, tolong carikan ayam jago warna putih. Sebagai syarat ikhtiar, mengembalikan dan memutus sihir yang menyerang Hendar agar tidak terulang kembali." "Aduh, Pak Ustadz, kalau ayam jago hitam mah ada," ucap Yati. "Kalau yang putih saya nggak punya." "Tenang teh, tenang. Saya ada ayam jago warna putih. Tapi belum dewasa Pak Ustadz. Ya baru jajangkar. Gak apa-apa, gak apa-apa. Yang penting hidup dan berwarna putih." Baik Pak Ustadz, sekarang juga saya ambil ke rumah," ucap si Tono yang bergegas keluar pulang ke rumahnya mau ambil ayam jago putih serta mau metik buah kelapa untuk syarat memutus teluh dan mengembalikan teluh itu kepada pengirimnya. Tak berselang lama, terdengar suara Tono yang berlari mendekat ke arah rumahnya Hendar. Napasnya tersengal-sengal seperti yang begitu terburu-buru. Loh, ada apa Ton?" Gak ada apa-apa Pak Ustadz. Ini buah kelapa muda, kelapa gading Pak Ustadz. Dan ini ayam jago warna putihnya." "Jangan bohong Ton, kamu sepertinya habis ketemu sesuatu." Anu Pak Ustadz, tadi waktu saya lagi manjat pohon kelapa di belakang rumah. Ya Allah Pak Ustadz, hampir saya jatuh dari pohon." "Lah, kenapa Ton?" "Aneh Pak Ustadz, ketika saya naik ke pohon kelapa, itu tiba-tiba muncul angsa putih yang entah dari mana. Hampir nyambar kepala saya Pak Ustadz. Untungnya saya lekas istighfar, buru-buru turun selepas menjatuhkan satu buah kelapa." "Ya Allah ya Robbi, alhamdulillah kamu masih Allah lindungi." "Lah, emang itu angsa apa Pak Ustadz?" "Angsa putih itu adalah kiriman teluh. Hanya saja wujudnya seperti itu. Masih untung angsa putih. Kalau angsa hitam yang datang, wallahu alam bisawab, mungkin kamu menggantikan Hendar mati tak bernyawa." Di sini Tono pun bergidik ngeri dong. Lantas akhirnya Ustadz Hudori meminta sebilah pisau kepada Yati. Pisau diserahkan, Ustadz Hudori dan Tono bergegas keluar dari rumah Hendar menuju ke halaman depan. "Yati, pinjam goloknya." Iya Pak Ustadz." Yati pun kembali ke dapur mengambil golok. Dia sodorkan ke Tono. Tono menyerahkan golok itu ke Ustadz Hudori. Di sini Yati pun memperhatikan dari kusen pintu. Dia berdiri memperhatikan apa yang akan dilakukan Ustadz Hudori. Lantas di sini Ustadz Hudori duduk bersila. Buah kelapa diletakkan di depannya. Tono memegangi ayam putih. Di sini Ustadz Hudori memejamkan mata membaca doa. Lalu golok dia cabut
dari warangkanya, menarik napas begitu panjang. Lantas beliau tahan. Bismillahi Allahu Akbar. Golok pun diayunkan, tepat langsung membelah buah kelapa. Nah, di sini ketika buah kelapa terbelah, Tono terbelalak. Isi dalam buah kelapa itu bukan air kelapa putih bening, tetapi air kelapanya berwarna merah kehitaman, baunya anyir dan begitu busuk. Bahkan ada yang bergerak-gerak seperti belatung. Astagfirullahaladzim, Pak Ustadz. Sudah, jangan banyak bicara. Pegangi sayap dan kaki ayam itu. Iya, Pak Ustadz. Lalu ayam pun diletakkan di atas buah kelapa gading yang sudah terbelah. Di sini Ustadz Hudori meletakkan pisau di batang leher ayam. Lalu kembali membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Taubatan abdi zalimin la yamliku li nafsihi darra wala naf'a wala mauta wala hayata wala nusura. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu dergo balik nuju luput keno kang nuju iyo balio. Iyo balio. Iyo balio balik kersaning Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan seketika leher ayam itu disembelih oleh Ustadz Hudori. Darah ayam pun memancar, jatuh ke buah kelapa yang terbelah, menyatu dengan air kelapa kemerahan berbau busuk. Selepas itu, ayam yang sudah berhenti tanda tak bernyawa dilempar oleh Ustadz Hudori ke arah halaman, ke arah depan. Lemparannya begitu kuat sampai ayam bangkainya ini terlempar begitu jauh. Di sini Tono begitu takjub. Kuat banget tenaga Ustadz Hudori. Lantas Ustadz Hudori, dia berdiri, berjalan ke arah depan, lalu jongkok, telapak tangan kanan diletakkan di atas tanah. Kembali di sini, Ustadz Hudori menarik napas, lalu kepalanya, wajahnya menengadah menatap ke arah langit yang begitu hitam. Lantas beliau kembali membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu dergo balik nuju luput keno kang nuju iyo balio. Iyo balio. Iyo balio balik kersaning Allah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kulhu dergo balik nuju leput keno kang nuju iyo balio. Iyo balio. Iyo balio balik kersaning Allah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya Jabarut, petak gelap saketi. Tuh tangan Ustadz Hudori langsung dibenturkan ke permukaan tanah. Ketika tangan Ustadz Bukhari terbentur, beradu dengan permukaan bumi. Saat itu pula Tono sampai terjungkal, takjub bercampur takut, bertepatan dengan tepukan Ustadz Hudori dengan tanah. Di langit ada kilat menyambar tanpa suara, seolah menjadi pertanda doa yang Ustadz Hudori ucapkan. Allah ijabah malam itu juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Ton, ini buang ke belakang rumah. Baik Pak Ustadz. Lantas bangkai ayamnya bagaimana Pak Ustadz? Sudah dibawa
sama dedemit yang mengirim teluh ke si Hendar. Hah? Dibawa dedemit? Nanti Bapak ceritakan di dalam. Yati, bagaimana si Hendar? Alhamdulillah Pak Ustadz, langsung tidur. Syukur. Ya sudah, buatkan Bapak kopi, ucap Ustadz Hudori. Yati pun mengangguk lantas bergegas masuk. Hudori masuk ke dalam ruang tamu, duduk menunggu kopi yang dibuat oleh Yati. Kok lancang nih Ustadz Hudori langsung ngomong minta kopi? Wajar, karena Yati ini salah satu murid ngajinya. Waktu kecil Yati ini yang ngajarin ngaji Ustadz Hudori. Sudah seperti orang tua sendiri. Tak berselang lama, Tono pun datang masuk ke dalam. Kopi 2 gelas pun disuguhkan. Di sini pun Tono masih penasaran. Pak Ustadz, tadi katanya bangkai ayam itu diambil sama jin suruhan dukun teluh yang nyerang, yang nyakitin ke Kang Hendar. Iya Ton, ayam itu dibawa oleh mereka sebagai tanda. Tanda apa Pak Ustadz? Memang kalau dalam pandangan kita Ton, itu ayam. Tapi dalam pandangan mereka itu bukan ayam, tetapi tubuh Hendar. Itulah yang disebut ilmu salisi. Menipu pandangan bangsa jin, setan dari golongan jin. Lah, berarti jinnya ketipu dong. Ya ketipu. Biasanya mereka yang nipu kita, sekarang giliran kita yang tipu mereka. Tapi apa nanti nggak kebongkar Pak Ustadz? Pasti kebongkar. Ketika jin itu mengantarkan Hendar yang sebenarnya adalah bangkai ayam ke rajanya, ke pimpinannya, maka si pimpinannya ini pasti bakal murka. Namun tak akan berbalik menyerang Hendar, justru malah berbalik menyerang dukun teluh yang mengirimkan guna-guna. Oh gitu Pak Ustadz. Sudah, sekarang Tono, sebaiknya kamu pulang. Namun antarkan Bapak dulu. Dan Yati, kamu gak usah takut. Insya Allah semua sudah beres. Ini sudah terlalu larut malam. Bapak belum istirahat. Iya Pak Ustadz. Mohon maaf Pak Ustadz. Hanya bisa merepotkan Pak Ustadz saja. Gak apa-apa. Kalian ini kan santrinya Bapak. Sudah seperti anak Bapak sendiri. Yowis, Bapak pamit ya, ucap Ustadz Hudori. Assalamualaikum. Yang lantas diantar sampai ke halaman depan oleh Yati, yang menatap kepergian Ustadz Hudori bersama Tono, saudara sepupu Hendar suaminya. Di tempat lain, di malam yang sama, di sebuah desa yang sebut saja bernama Desa Cilimus. Desa Cilimus ini masih satu kecamatan dengan Desa Sukajaya. Hanya terhalang satu desa. Ini Sukajaya. Lalu ada desa sebut saja namanya Desa Kujangsari. Nah, sebelah Kujangsari di sini, disinilah yang namanya Desa Cilimus. Nah, di Desa Cilimus, di sini hidup seorang lelaki dengan anak semata wayangnya. Lelaki ini namanya Mang Raji. Lebih dikenal, lebih akrab disapa dengan sebutan Ki Raji. Ki Raji ini orang yang begitu disegani, ditakuti oleh warga Desa Cilimus. Ketika berpapasan dengan Ki Raji, semua orang pasti menunduk. Begitu segan dan takut ketika beradu pandang dengan Ki Raji. Bukan takjub karena wibawa Ki Raji, tetapi menunduk karena takut dalam hati. Ki Raji ini memang sangat ditakuti di sana. Bukan tanpa alasan. Sudah banyak kejadian nyata di Desa Cilimus. Ketika ada orang yang cekcok berselisih dengan Ki Raji, maka bisa dipastikan besoknya sakit. Bahkan sampai ada yang mati. Dan dari situlah
Warga meyakini Ki Raji ini punya ilmu panyulur atau ilmu teluh. Makanya begitu ditakuti di sana. Malam itu, ketika di Sukajaya, Ustadz Hudori mengobati Hendar. Lah di sini di Cilimus, Rustam, anak dari Ki Raji, anak tunggal, anak sematawayang. Rustam ini sudah tak punya ibu. Ibunya mati selepas melahirkan Rustam di masa lalu. Waktu itu, Rustam hanya bisa tertidur gulang-guling gelisah di atas pembaringan di dalam kamar rumah panggungnya. Sedari tadi sore, selepas menjelang maghrib, perasaan Rustam gelisah. Bahkan ada sedikit rasa takut dalam hati dan pikirannya. Terlebih lagi malam itu, entah kenapa, warga desa Cilimus pun merasakan hal serupa seperti yang dialami oleh Rustam. Hawa gelisah menerpa desa Cilimus. Tegang, mencekam. Bahkan binatang seperti anjing-anjing itu tak berhenti saling melolong, saling bersahutan. Seolah memberikan pertanda ada sesuatu yang tak beres di desa itu. Di rumah Rustam, bau kemenyan bercampur bau anyir itu begitu pekat di dalam rumah. Terasa agak sesak di dada Rustam. Aduh, ini si bapak lagi ngapain lagi? Dari maghrib gak keluar, terus-terusan bakar kemenyan. Nih rumah udah kayak diasap. Nih asap udah tebal kayak kabut. Mana baunya luar biasa. Dicampur bau anyir pula. Rustam hanya bisa menggerutu di dalam kamarnya. Gak berani dia kalau secara langsung menggerutu di depan bapaknya. Rustam pun hanya bisa diam sambil tidur telentang di atas kasur tipis di dalam kamar. Di rumah itu tak ada lampu yang menyala karena tak diperbolehkan oleh bapaknya ketika sang bapak mau melakukan sebuah ritual. Rustam tahu bapaknya ini dukun. Tahu bapaknya ini tukang teluh. Karena terkadang Rustamlah yang disuruh menyediakan sesaji, persembahan, dan sejenisnya. Bahkan mulai dikenalkan dengan hal-hal yang bersifat gaib, hal-hal yang bersifat supranatural. Waktu itu Rustam berusia sekitar 15 tahunan. Usia terbilang dewasa pada tahun 80-an. Bahkan banyak baru 15 tahun udah pada kawin zaman dulu. Nah, di tengah Rustam yang sedang galau, napas sesak, dijejali oleh aroma kemenyan dan bau anyir darah, tiba-tiba terdengar suara ledakan yang disertai suara jerit teriakan Ki Raji dari dalam kamar ritual. Aduh, bapak. Rustam pun langsung lari keluar dari kamar menuju ke kamar ritual sang bapak. Kamar ritual itu ditutup pintu kayu, terkunci dari dalam. Rustam ketika tiba di depan pintu kamar, dia gedor, Bapak kenapa Pak? Bapak. Namun Ki Raji dari dalam kamar ritual hanya menjawab teriakan Rustam dengan erangan yang begitu kesakitan. Tentunya di sini Rustam khawatir terjadi sesuatu kepada bapak kandungnya. Maka Rustam sekuat tenaga menendang pintu kayu sampai copot dari engselnya. Brak! Pintu ditendang, langsung terjatuh seketika. Rustam lompat menuju ke arah bapaknya yang tergeletak di dinding kayu rumah. Napasnya tersengal-sengal, terus merintih kesakitan. Ketika Rustam mendekat, dari bibir bapaknya terus mengalirkan darah tiada henti. Mukanya pucat pasi. Aduh, Pak, Bapak kenapa, Pak? Aduh, Jang. Aduh, nyeri, Jang. Sakit. Sakit, Jang.
Sakit, ucap Ki Raji. Rustam selaku anak melihat bapaknya yang seperti itu, khawatir luar biasa. Dan ketika Rustam memperhatikan sekitar isi dalam kamar ritual, terkejut dia, baru tersadar kamar ritual itu hancur berantakan. Sesaji seperti yang dilempar-lempar, tembikar, tempat bakar kemenyan hancur berantakan. Arang menyebar di sekitar lantai kamar kayu itu. Umbo-rampe segala macam, seperti kapal pecah. Sepertinya memang ledakan terjadi di dalam kamar sang bapak. Rustam, bopong bapak, bawa bapak ke kamar tidur. Iya pak, iya. Rustam pun lantas membantu bapaknya bangun. Dibopong, dipapah, menuju ke kamar tidur bapaknya. Langsung diletakkan berbaring sambil terus tiada henti mengeluarkan darah dari bibirnya. Baju Rustam sampai belepotan darah dari tubuh bapaknya sendiri. Sebentar pak, Rustam ambilkan air hangat pak. Ki Raji hanya mengangguk. Tak lama Rustam datang kembali membawa air hangat. Dia gunakan untuk menyusut dengan lap darah di mulut, leher, dan dada bapaknya. Bajunya Ki Raji itu dibuka oleh Rustam. Ketika dibuka, di sini Rustam terkejut. Ada bekas hitam gosong di dadanya Ki Raji. Ketika tersentuh oleh tangan Rustam, Ki Raji mengerang kesakitan. Darah kembali menyembur dari mulutnya. Aduh pak, bapak ini kenapa? Sudahlah, bapak tak apa-apa. Bapak minta minum air putih. Air minum disodorkan oleh Rustam. Lantas dijampi-jampi oleh Ki Raji. Baru diminum oleh Ki Raji sendiri. Barulah napasnya mulai agak teratur. Rustam, Bapak mau istirahat. Besok pagi jemput pamanmu Ki Saptari. Suruh dia kemari. Ceritakan apa yang terjadi kepada Bapak. Keluarlah. Bapak mau istirahat memulihkan tubuh. Ucap Ki Raji. Rustam pun mengangguk. Walau enggan meninggalkan bapaknya dalam kondisi seperti itu, Rustam tetap keluar memenuhi perintah sang bapak. Gorden kamar tidur bapaknya ditutup. Rustam akhirnya hanya bisa duduk di ruang tamu. Khawatir terjadi sesuatu kepada sang bapak. Akhirnya Rustam bergadang semalaman dan tepat pagi harinya, jam 5:30, Rustam pun bergegas keluar menuju ke rumah Ki Saptari, paman Rustam, adik kandung Ki Raji. Tiba di depan rumah Ki Saptari. Mamang di rumah enggak? Teriak Rustam menggedor-gedor pintu. Tak lama pintu dibuka. Alah. Ada apa, Jang? Pagi-pagi buta kayak gini gedor-gedor pintu. Ada apa? Anu, Mang. Bapak, Mang. Bapak. Kenapa, Kang Raji? Anu, Mang. Bapak kondisinya payah, Mang. Muntah darah terus, Mang. Hah? Muntah darah? Memang apa yang terjadi di rumah semalam? Rustam pun cerita kalau semalam ada bunyi ledakan dan bapaknya ditemukan dalam kondisi sudah seperti itu. Lah di sini pucat pasi dan terkejut ketakutan wajahnya Ki Saptari. Alah, ya sudah, kamu tunggu sebentar. Biar Mamang persiapan dulu. Ki Saptari bergegas masuk kembali ke dalam rumah. Mengambil sesuatu entah apa. Lalu setengah berlari tergesa-gesa bersama Rustam menuju ke rumahnya Ki Raji. Begitu tiba di rumah langsung menerobos masuk ke dalam kamar. Alah, Akang teh kenapa sampai seperti ini? Alah, Bapak kenapa jadi kayak gini, Pak? Teriak Rustam. Karena ketika Rustam datang bersama Ki Saptari, perut Ki Raji
bengkak. Bahkan kancing bajunya itu sampai terlepas. Dan yang lebih membuat Ki Saptari serta Rustam ketakutan, di ujung perut Ki Raji itu seperti ada benda melingkar, bergerak-gerak seperti seekor ular. Aduh, Saptari, tulungan Akang Saptari. Kang, Akang teh kenapa bisa jadi seperti ini, Kang? Aduh, jelema nu diteluh ku kaula, ditulungan ku jelema anu luhung elmuna, teluh kiriman kaula malik nyasar ka awak kaula. Tulungan Saptari, tulungan. Akang geus teu kuat, ucap Ki Raji. Jadi Ki Raji ini berkata, kalau dia teluh yang dia kirimkan berbalik kepada dirinya sendiri. Karena orang yang dia teluh ditolong seseorang yang ilmunya lebih tinggi daripada Ki Raji. Jang, ambilkan air dingin di baskom, Jang. Iya, Mang. Di sini si Rustam pun langsung ke dapur ambil air di baskom. Baskom dibawa, langsung masuk ke dalam kamar, diserahkan kepada mamangnya. Ini, Mang. Kamu tunggu di luar, Jang. Bahaya. Baik, Mang. Lalu di sini Ki Saptari mengambil sesuatu dari pinggang kirinya. Dan itu semua tak luput dari pandangannya Rustam. Rustam walaupun di luar kamar, tapi dia kan duduk menghadap ke pintu kamar, melihat semua aktivitas yang dilakukan oleh Ki Saptari. Ternyata Ki Saptari mengeluarkan sebilah keris. Warangka keris dibuka. Keris eluk 7 di genggaman tangan Ki Saptari. Lantas diletakkan di atas perut Ki Raji. Yang ketika bilah keris menyentuh kulit perutnya Ki Raji, di bagian yang seperti ular melingkar, saat itu pula lah Ki Raji pun kembali mengerang kesakitan sampai menggertakkan gigi, menahan sakit yang teramat begitu parah. Bahkan kaki dan tangan Ki Raji ini begitu tegang. Di sini Rustam tentunya khawatir bapaknya seperti itu. Di sini Saptari sambil memegangi kerisnya, terus berkomat kamit membaca mantra yang entah apa artinya. Namun bukannya sembuh. Di sini Ki Raji malah semakin kesakitan. Bahkan darah yang sudah berhenti keluar dari mulutnya kembali meleleh, membasahi leher dan dadanya. Darah kembali muncrat dari mulut Ki Raji. Bukan hanya darah cair, bahkan lempengan darah kehitaman ikut keluar pula dari mulut Ki Raji. Di sini Rustam hanya gemetar ketakutan melihat sang bapak. Di sini tubuhnya Ki Saptari udah gemetar nih, seperti yang kalah tarung dengan sesuatu yang dia hadapi. Dan tepat ketika Ki Saptari berubah posisi dari duduk ke posisi jongkok, menekan bilah keris ke perut besarnya Ki Raji, saat itulah Ki Saptari terjungkal membentur dinding kamar Ki Raji. Mamang! Si Rustam lompat masuk ke kamar, melihat pamannya terjungkal sampai membentur dinding. Saptari muntah, mengeluarkan lempengan darah. Lalu ketika Rustam yang sedang khawatir dengan kondisi sang paman yang berusaha mengobati bapaknya, perhatian Rustam teralih kembali ke arah Ki Raji yang kembali muntah. Dan saat itu mengeluarkan erangan seperti erangan domba yang disembelih, disertai muncratnya darah hitam
dari mulut Ki Raji yang akhirnya mengantarkan Ki Raji ke detik terakhir hidupnya. Di depan Rustam, anak sematawayang Ki Raji. Ki Raji meregang nyawa, mati seketika dengan lempengan darah dan ceceran darah hitam hampir menggenangi sebagian tubuhnya. Ki Saptari hanya menggelengkan kepala. Rustam menangis memeluk jenazah sang bapak. Sekitar jam 8 pagi saat itu, anak dan istri Saptari pun berdatangan. Begitu masuk ke dalam, setengah berlari saat mendengar tangisan dari Rustam. Keluarga, anak istri Ki Saptari, semua terkejut menyaksikan Ki Saptari berlumuran darah dan Rustam yang memeluk jenazah dari Ki Raji yang tergenang darah tak bernyawa. Singkat cerita, anak istri Ki Saptari lah yang membereskan ceceran darah di dalam kamarnya Ki Raji. Selepas itu, anak Ki Saptari mengumumkan kematian Ki Raji kepada para tetangga di desa Cilimus. Selepas itu, anak Ki Saptari balik lagi ke rumah dong. Ke rumah uaknya. Nah, di sini warga Cilimus ketika mendengar kalau Ki Raji mati, malah bersorak-sorai begitu gembira. Namun ketika tadi diajak mengurus jenazah oleh ketua RT di sana, warga semua menolak. Alah, biarkan saja bangkai si tukang teluh membusuk. Tak usah dikuburkan, lempar saja ke sungai. Atau biarkan saja lempar ke dalam hutan, biar habis dimangsa binatang buas. Tak pantas makhluk laknat seperti si Raji diurus jenazahnya seperti kita, ucap warga Cilimus. Di sini ketua RT kan kalah suara dong. Akhirnya ketua RT minta tolong ke Ustadz Eman, sesepuh tokoh agama di sana. Di sini Ustadz Eman pun menasehati warga tentang kewajiban fardu kifayah mengurus jenazah. Terlepas apapun sebutannya si Ki Raji semasa hidup, dukun teluh lah, dukun ilmu hitam lah, dukun sulur lah. Tetap saja, dulu Ki Raji itu pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kita hargai kalimat syahadat yang pernah beliau baca. Kita hargai sholat yang pernah beliau lakukan. Kewajiban kita, kalau kita tidak mengurus jenazah dari Ki Raji, maka kita semua akan berdosa. Nah, barulah selepas itu, nih warga Cilimus berbondong-bondong datang ke rumahnya Ki Raji. Dengan enggan, warga pun membantu mengurus jenazahnya Ki Raji. Sebagian orang ke pemakaman umum, membuat lubang galian untuk menanam jenazah Ki Raji. Namun selama prosesi pengurusan jenazah inilah, banyak hal aneh terjadi yang menimpa warga desa Cilimus. Saat itu ketika warga berkerumun di depan rumahnya Ki Raji sekitar jam 9 pagi. Bukan pagi, jam 9 mah udah siang ya. Waktu itu kan musim kemarau. Mestinya kan jam 9 ini udah terang benderang dong. Walaupun desanya ini berada di pinggiran hutan. Namun anehnya hari itu mendung. Langit gelap. Matahari seolah ogah menyinari makhluk laknat seperti Ki Raji. Aneh ya euy. Ini kan kemarau. Kok mendung? Kok langit gelap? Kayak mau gerhana matahari, tapi bukan. Ini mah kayaknya ajab euy. Matahari teh nggak mau ngasih cahaya ke makhluk laknat seperti si Raji. Shh, jangan ngomong kayak gitu. Gimana kalau kedengaran sama adeknya si Saptari? Dia juga kan sama tukang teluh juga. Gegabah, bisa mati kita, ucap seorang warga yang menggunjing si Ki Raji. Nah, jenazah Ki Raji pun dibawa keluar nih dari rumah. Maksudnya mau dimandikan.
Nah, 4 orang pun termasuk Ustadz Eman masuk ke dalam tempat pemandian jenazah darurat. Jenazah diletakkan di atas dipan kayu, dialasi oleh 4 batang pohon pisang. Begitu pakaian Kiraji dibuka, ditanggalkan. Astagfirullahaladzim, Pak Ustadz, ini kenapa Pak Ustadz? Dadanya gosong. Itu baunya katanya sih seperti bau daging kebakar. Ini juga kenapa perutnya bengkak kayak gini Pak Ustadz? Bukannya Kiraji teh kurus? Sudahlah, sudah. Jangan menggunjing jenazah yang sudah meninggal. Kita lekas mandikan saja. Airnya sudah dicampur kapur barus. Sudah Pak Ustadz. Ya sudah, kita mulai mandikan. Akhirnya diguyur tuh jenazahnya Kiraji dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, lepas diguyur air basah semua anggota tubuhnya jenazah Kiraji, mulai kan digosok-gosok. Nah, di sini warga yang ikut memandikan mungkin saking kesal, entah ada masalah mungkin dengan Kiraji semasa Kiraji hidup, itu ketika gosok badannya Kiraji, jangan kayak gitu. Ini jenazah, ruhnya masih merasakan. Pelan-pelan itu akan terasa sakit oleh si arwah. Rasa sakit sakaratul maut aja masih terasa. Jenazahnya jangan digosok-gosok seperti itu. Perlahan saja. Iya Pak Ustadz, maaf. Nah inilah. Makanya kenapa di dalam Islam itu tak diperbolehkan jenazah seorang muslim, mohon maaf ya, diotopsi. Lawang digosok aja sedikit, disiram air sedikit aja, dingin, jangan terlalu dingin. Arwah kalau terdengar itu bicara. Jangan terlalu keras, sakit. Lu bayangin digosok gitu aja terasa sakit, apalagi dibedah. Makanya di dalam Islam itu tak diperbolehkan. Kecuali mungkin ada rusuh ya, walau alam bisawab akan nggak tahu, cuman dasar hukumnya itu nggak boleh. Kalau jenazah diotopsi. Itu dalam hukum Islam ya. Nah, lantas kotoran di dalam badan itu kan biasanya dikeluarkan nih. Nah, Ustadz Eman itu memijat-mijat perut bengkaknya Kiraji. Ketika dipijat-pijat oleh Ustadz Eman, si Hoerudin yang di ujung kaki lagi bersihin sela-sela kakinya Kiraji. Astagfirullahaladzim, Pak Ustadz, darah Pak Ustadz, darah. Itu mohon maaf ya, dari lubang duburnya Kiraji itu mengeluarkan darah. Mengeluarkan darah berwarna hitam busuk. Ustadz Eman aja sampai ngernyitkin kening. Kembali ditekan oleh Ustadz Eman. Bukan cuma darah yang keluar. Disambung dengan apa? Nanah. Bukan hanya itu saja. Ketika nanah dan darah keluar dari lubang duburnya Kiraji, nih 4 pemandi jenazah makin terkejut sampai tak henti-hentinya beristighfar. Karena selanjutnya yang keluar dari lubang duburnya Kiraji itu seekor ular weling sebesar ibu jari kaki yang sudah tak bernyawa. Ini baru loh. Sepanjang Akang bercerita beberapa tahun nih, ini baru ada ular weling keluar dari dubur jenazah. Sepertinya apa? Memang betul santet yang dikirim oleh Kiraji berbalik ke tubuhnya sendiri. Karena seperti yang dulu pernah Akang ceritakan ke Baraya semua, yang namanya tukang teluh, tukang santet, dalam perjanjiannya itu hanya ada 2 cara untuk mati. Yang pertama, mati dibunuh massa. Seperti pembahasan santet tahun 90. 98 Banyuwangi, 99 Jawa Barat Pangandaran. Yang kedua, mati karena santet juga. Entah itu santet dirinya sendiri yang berbalik atau santet kiriman orang lain yang lebih tinggi dari dirinya sendiri. Dan walaupun sudah taubat, biasanya cara matinya tetap seperti itu. Biasanya ya, itu setahu Akang.
Di sini Ustadz Eman berkata, demi Allah, kalian harus menjaga. Jangan sampai masalah ini tersebar kepada orang lain, agar tidak menimbulkan fitnah, agar tidak membuat keresahan. Baik Pak Ustadz. Maka bangkai ular weling itu dimasukkan ke kantong kresek. Singkat cerita, selesai nih. Jenazah dimandikan. Ditutup kain samping, digotong, dibawa masuk ke dalam rumah. Langsung dibungkus kain kafan, dijadikan pocongan. Kafan warna putih. Selepas dibalut kain kafan, tibalah waktu sholat jenazah. Ketika Ustadz Eman memimpin sholat jenazah, dia berdiri. Semua jamaah berdiri di belakangnya. Termasuk di sini Saptari dan Rustam. Namun Ustadz Eman sampai gemetar badannya karena kedua tangannya menolak diangkat ketika mau takbiratul ihram. Seolah badan dari Ustadz Eman sendiri menolak menyolatkan tubuh makhluk laknat seperti kiraji. Sampai dalam hati Ustadz Eman ini bermunajat, ya Allah. Dia tahan tintinya istighfar. Jamaah sampai bisik-bisik nih, kenapa Ustadz Eman berdiam diri gemetar. Gak dimulai-mulai nih. Tangan berat diangkat, bibir keluh tak bisa mengeluarkan kalimat takbir. Ada sekitar 5 menit hal itu terjadi. Agak keos dong jamaah di belakang Ustadz Eman. Sampai akhirnya Allahu Akbar. Akhirnya bisa pula Ustadz Eman memimpin sholat jenazah si dukun Teluk. Selepas selesai sholat jenazah, jenazah kiraji lantas dimasukkan ke dalam keranda. Keranda hanya yang seperti berupa belangkar tanpa besi kurung. Jenazah diletakkan di keranda yang seperti belangkar, lantas ditutup oleh beberapa lapis kain samping. Lalu mulailah digotong, dipikul menuju ke pemakaman Desa Cilimus. Nah, di pemakaman nih, para penggali kubur ada sekitar 9 orang, kalau tak salah. Ada sekitar 9 orang. Itu baru kelar membuat liang lahat. Ketika nih para penggali kubur naik ke permukaan, beres liang lahat nih, pada duduk menunggukan. Lah. Woi, kok aneh ya? Kok tiba-tiba angin jadi gede kayak gini? Memang betul. Ketika selesai membuat liang lahat, itu angin di pemakaman menerpa begitu kencang. Sampai pepohonan di sekitar area pemakaman ini berderit-derit. Bahkan sampai ada pohon yang tumbang loh. Saking gedenya angin saat itu. Ditambah langit yang mendung semakin gelap. Lalu terdengar lantunan kalimat tahlil di kejauhan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Para pengantar jenazah sudah mendekat ke area pemakaman. Begitu terlihat memasuki area pemakaman, angin makin kencang, terdengar sambaran petir. Panik dong nih semua para pelayat. Seumur-umur ada orang mati, baru saat itu terjadi hal aneh seperti itu. Tibalah nih jenazah di samping lubang galian. Keranda diturunkan, kain samping diangkat. Jenazah si Raji tergeletak berselimut kain kafan. Lalu 3 orang turun ke bawah. Dan ketika jenazah disodorkan, diulurkan mau diturunkan ke dalam lubang galian, bruk. Liang lahat itu kan di samping nih ya. Jadi ini lubang, liang lahat kan di samping. Itu bruk, ambruk tanahnya. Kalau musim hujan, wajar dong. Ini musim kemarau, tanahnya aja begitu keras.
ambruk. Astagfirullahaladzim, Pak Ustadz. Ini bagaimana Pak Ustadz? Ambruknya nggak kepalang, sampai ketutup tuh. Lawang yang 3 orang ini itu sebatas dengkul tertimbun tanah. Sampai dibantu warga naik ke atas. Ya Allah ya Robbi. Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz, ini bagaimana Pak Ustadz? Mau tak mau, kita harus buat lubang baru. Ini nggak bisa digunakan. Ya Allah Pak Ustadz. Tenang dulu, tenang. Gantian. Yang tadi gali kubur istirahat. Bapak-bapak, tolong. Darurat ini darurat. Buatkan lubang baru untuk menguburkan jenazah Kiraji. Ucap Ustadz Eman. Kalau aja bukan Ustadz Eman yang meminta, tuh warga mendingan balik dah. Terlebih lagi apa nih? Guntur terus menyambar. Dan ketika membuat lubang galian baru sekitar digali 1 siku, hujan turun begitu deras. Para pelayat kalang kabut berlarian, berteduh karena nih sambaran petir tiada henti. Takut kesambar juga. Pak Ustadz, ini gimana Pak Ustadz? Petirnya luar biasa. Lanjutkan. Insya Allah melindungi, meridhoi niat baik kita. Akhirnya 6 orang penggali kubur yang baru nih nurut sama Ustadz Eman. Terus menggali di tengah guyuran hujan yang begitu deras. Anginnya Masya Allah, gedenya bukan main. Namanya ngegali lagi hujan deras di tengah musim kemarau. Kebayangkan, tuh lubang pasti penuh dengan air. Sampai singkatnya nih, lubang galian selesai nih digali. Airnya udah sampai seudel. Itu dikuras oleh warga bahu-membahu. Selepas dikuras, langsung buru-buru membuat liang lahat. Namun ketika liang lahat selesai, di sini tepat dari sudut liang lahat bagian atas ada cairan kehitaman rembes. Pak Ustadz, ini cairan apa? Baunya busuk Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullah ya Allah. Sudahlah, tak apa-apa. Ini darurat. Tak mungkin kita harus menggali lubang lain. Akhirnya apa? Dengan terpaksa jenazah Ki Saptari dikuburkan di dalam lubang lahat, liang lahat yang sudah tergenang cairan hitam berbau busuk campuran bau bangkai dan bau darah. Anehnya pasca nih kuburan selesai ditimbun, hujannya berhenti. Semua jamaah kan basah kuyup nih. Semua pelayat basah kuyup. Di sini Rustam dan Ki Saptari hanya bisa diam. Bahkan ketika warga desas-desus ngomongin di belakang mereka, ajab lah, segala macam lah disebutin, nyaci maki Kiraji. Ki Saptari dan Rustam hanya bisa diam. Lalu di sini Ustadz Eman pun memimpin doa. Nah, ketika sedang memimpin doa, tuh kuburan getar. Seolah-olah mungkin di bawah nih langsung digencet nih tubuhnya si Kiraji gitu kan. Nah, singkatnya nih pada pulang lah nih. Pada pulang kembali balik ke pemukiman ke Sukajaya. Ketika keluar dari area pemakaman, nih langit yang tadinya mendung perlahan mulai nyingkir. Matahari muncul terang benderang. Ya gimana orang-orang gak nyebut apa yang tadi terjadi ajab. Seketika selepas selesai jenazah Kiraji dikubur, hujan berhenti, angin berhenti, awan mendung pun hilang, matahari muncul menerangi kembali desa Sukajaya. Ketika tiba di pemukiman, Ustadz Eman yang basah kuyup dengan warga lain pun kan bertanya, Mang Saptari, ini mau ditahlilkan apa bagaimana? Nggak usah. Orang yang juga sudah mati. Tak perlu ditahlilkan. Cukup saya dan Rustam yang mendoakan. Ya sudah. Kalau begitu, saya pamit dulu. Mang, Ujang,
Yang sabar ya Jang, ucap Ustadz Eman. Berlalu meninggalkan Ki Saptari dan Rustam di halaman rumah Ki Raji. Warga hanya geleng-geleng kepala mendengar jawaban dari Saptari saat itu. Waktu berlalu, tak terasa 3 hari sudah si Ki Raji ini mati. Nah, di hari ketiga kematian Ki Raji, Ki Saptari, istri dan anak-anaknya menemani Rustam sampai hari ke-7 kematiannya nanti. Nah, di sini di malam hari Rustam ini bertanya kepada Ki Saptari, "Mang, sebenarnya siapa dalang di balik kematian Bapak? Siapa yang menjadi penyebab Bapak mati dengan cara seperti itu, Mang?" Rustam, yang pertama mesti kamu pahami, apa yang terjadi kepada bapakmu itu sudah bagian dari resiko yang harus dia terima. Bapakmu itu mungkin ada pasien yang meminta mengirim teluh, tapi teluhnya itu berbalik ke bapakmu sendiri karena yang ngobatin korban bapakmu ilmunya lebih tinggi. Namun di sini dasarnya Rustam dari kecil dikasih makan dari uang hasil neluh orang. Nuraninya itu kan ketutup. Hatinya sudah hitam gelap. Tak ada nur, tak ada cahaya di dalam dirinya. Jadi, orang yang ngobatin korbannya si bapak ini dalang di balik kematian bapak, Mang. Siapa, Mang? Sebutkan, Mang. Rustam janji, Mang. Rustam akan balaskan dendam si bapak. Lalu di sini, Ki Saptari dengan berat mengatakan, yang mengembalikan teluh ke tubuh bapakmu itu namanya siapa, Mang? Sebutkan, Mang. Sebutkan. Saptari merasa berat. Namun karena ponakannya ini terus mendesak, Rustam, yang mengembalikan teluh ke tubuh bapakmu itu tak lain adalah Ustadz Hudori, kiai di desa Sukajaya. Hudori, si Hudori, awas, awas, akan kubalaskan dendam kematian bapakku ini. Mang, bapak mati karena teluhnya berbalik, maka si Hudori harus mati kena teluh. Mang, Rustam tahu Mamang ini punya ilmu teluh juga seperti bapak. Ajari Rustam, Mang. Ajari Rustam. Ajari Rustam. Rustam gak akan bisa tenang hidup sebelum menyaksikan si Hudori mati. Mati dengan tersiksa seperti almarhum bapak. Tolong, Mang. Tolong ajarkan saya ilmu teluh yang Mamang punya dan ilmu yang almarhum bapak punya semasa hidupnya. Di sini Rustam begitu dendam kepada sosok Ustadz Hudori sampai meminta Mang Saptari, pamannya, mengajarkan Rustam ilmu teluh yang pamannya miliki dan ilmu yang dimiliki sang bapak semasa hidupnya. Lantas, apakah Rustam berhasil melampiaskan dendamnya? Lain waktu akan ceritakan kepada baraya semua.